Ini sampai tapi orang ubah daftar Mbak. Memang BRI. Jadi ya ibu yang di BRI sudah tadi daftar itu. Nanti ada SMS lagi ya. Saya mau ambil orang itu SMS. Tapi dia isi aku lembang, aku nggak jadi apa yang nah, lek omong cuma dar-dar ngono kata. Iya. Ini gimana? Ini ketok. Ya, selamat datang semuanya ya. Selamat datang di online job fair SMK YP 17 Pare. Hari ini kita jadwalnya ya jam 11 sampai jam 12. Waktunya dari Alfa Midi ya. Nanti mohon diperhatikan, kita sudah molor 15 menit ya. Monggo Pak Ari untuk membuka apa itu mikrofonnya. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak, ya. Silakan Pak ya. Jadi saya jelaskan sebentar teman-teman semuanya ya. Hari ini kita online job fair, kegiatannya ada 2 di online. Yang pertama nanti adalah
pengenalan perusahaan Alfamidi kepada kalian. Jadi Alfamidi itu seperti apa, kegiatannya apa, itu perusahaannya apa. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang lowongan pekerjaan yang ada di Alfamidi. Proses melamarnya seperti apa, di mana, karena kita kan kondisinya sedang pandemi corona. Jadi banyak penipuan di sana, ya, banyak mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang lain online yang beritanya hoax, tapi nanti hari ini kita jelaskan, langsung dijelaskan oleh Pak Ari selaku HRD Alfamidi ya. Kepada Pak Ari saya persilakan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Pandi atas waktu dan tempatnya. Bentar teman-teman, saya sharingkan dulu untuk screen-nya. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, teman-teman. Nama saya adalah Ari Prasetyo. Teman-teman bisa panggil saya Ari. Di sini saya sebagai tim rekrutmen di Alfamidi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Pandi untuk kita mempresentasikan tentang apa sih itu Alfamidi, lowongan pekerjaan apa sih yang saat ini kita buka. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal mengenai hal tersebut. Kalau misalnya nanti saya ngomongnya kecepatan atau kurang jelas, teman-teman bisa tanya nanti di akhir sesi ya, biar nanti saya jelaskan lagi. Kemudian saya minta tolong nanti semua speakernya di mute dulu biar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya langsung mulai saja tentang apa sih itu Alfamidi. Di sini adalah company profile kita, yakni adalah PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi. Oke, sekilas tentang overview Alfamidi. Apa sih itu Alfamidi, teman-teman? Apa sih yang kalian ketahui tentang Alfamidi atau PT Midi Utama Indonesia Tbk ini? Alfamidi dikembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan dari 200 sampai 400 meter persegi, di mana 20% luasnya digunakan untuk memajang produk fresh food, buah, sayur, dan juga makanan beku. Oke, Alfamidi ini adalah salah satu perusahaan retail modern di Indonesia. Kita berdirikan di 2007, tepatnya 27 Juni 2007, di mana konsep kita, bentuk usaha kita adalah sebuah toko, yakni lebih tepatnya adalah toko minimarket modern, di mana kelas kita adalah mid-size, artinya lebih tinggi dari minimarket yang lain. Saya sebut merek aja kayak Alfamart dan juga Indomart. Karena apa? Luas kita lebih besar, otomatis produk yang kita jual juga lebih banyak. Kemudian, apa sih yang membedakan Alfamidi dengan minimarket yang lain? Yang dijual sama, harganya juga hampir sama, kualitas barangnya juga hampir sama. Yang membedakan adalah 20% luas dari toko kita gunakan untuk menjual produk fresh food. Ada buah, sayur, makanan beku atau frozen food. Kemudian ada daging di sana untuk beberapa toko. Bahkan bumbu dapur pun kita menjual di Alfamidi. Kemudian, ini adalah visi dan juga misi dari Alfamidi. Teman-teman bisa baca di sana. Pastinya perusahaan juga punya yang namanya visi dan juga misi. Begitu pula Alfamidi. Secara garis besar, visi dan juga misi kita intinya adalah tentang efisiensi dan juga efektivitas. Karena itu adalah hakikat sebuah perusahaan retail. Di mana kita lebih menekankan kepada yang namanya kepuasan pelanggan, pelayanan kepada pelanggan. Kenapa bisa? Karena Alfamidi dan juga retail-retail yang lain sangat erat dengan pelanggan. Kita jual produk, kita jual barang, otomatis yang beli adalah pelanggan. Kita menyediakan tempat, kita menjual barang dengan kualitas yang bagus, tapi tidak ada orang yang beli juga sama saja di situ. Di mana untuk visi kita adalah menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan,
serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Lagi-lagi di sana ada yang namanya pelanggan atau konsumen. Kemudian ini adalah budaya kerja, teman-teman bisa baca sendiri. Kita sebut budaya ini adalah budaya kerja 2I dan 3K. Pak Ari, suaranya Pak Ari, ke pencet jenengan menawi tolong dinyalakan speakernya. Ke pencet, ada yang unmute itu. Oke, saya terakhir menjelaskan sampai mana, Pak? Sampai itu sebelumnya peta, Pak. Oke, ini ya. Oke, ini adalah budaya kerja. Ini headline-nya salah. Ini adalah budaya kerja. Di Alfamidi ada, kita menyebutnya adalah 2I dan 3K. Di sana itu adalah singkatan ya. Itu adalah budaya kerja kita. Ada integritas yang tertinggi, ada inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, ada kualitas dan produktivitas yang tertinggi, ada kerjasama tim di situ, dan juga ada kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik. Lagi-lagi kita menekankan yang namanya kepuasan pelanggan. Karena apa sih teman-teman? Yang membedakan Alfamidi dengan retail yang lain, selain kita menjual produk fresh food atau produk istilahnya produk yang punya umur kayak buah dan juga sayur, kita lebih kepada ke pelayanan kepada pelanggan. Itu yang membedakan, salah satu yang membedakan kita dengan retail yang lain. Oke, lanjut. Ini adalah peta sebaran Alfamidi. Kita ada di ujung barat sampai di ujung timur Indonesia, di mana saat ini kita punya 11 cabang di seluruh Indonesia. Ada di Medan, ada di Bitung, ada di Bekasi, ada di Jogja. Untuk Jawa Timur ini ada di Pasuruan. Untuk Kalimantan kita ada di Samarinda. Untuk di Sulawesi kita ada di Manado, Palu, Kendari, dan juga Makassar. Awal tahun ini kita buka lagi cabang di Ambon, teman-teman. Untuk tahun depan ekspansi kita rencananya ke daerah Sorong dan juga Manokwari. Jadi semakin tahun Alfamidi ini semakin berkembang. Untuk Jawa Timur sendiri, cabang kita atau kantor kita itu terletak di Pasuruan, tepatnya di Jalan Raya Cangkup Malang di Pasuruan. Di mana untuk Jawa Timur ini kita sudah mengcover lebih dari 12 kota di seluruh Jawa Timur. Di mana saja? Pertama ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Gresik, Lamongan, kemudian Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Malang, Kediri, Nganjuk, Jombang, dan juga Mojokerto. Itu adalah kota-kota yang ada Alfamidinya atau toko kita terletak di situ. Di mana untuk jumlah toko kita di Jawa Timur saat ini sudah 174 toko di 12 kota ataupun kabupaten tersebut. Lalu ini adalah pertumbuhan toko dan juga karyawan kita, di mana update untuk Juli tahun ini, karyawan kita sudah mencapai 22.500 orang, dan untuk gerai kita sudah di angka 1.000. Di mana jumlah ini setiap bulan dan juga setiap tahun pastinya bertambah. Ini saja update-nya sudah masih Juli. Sekarang sudah September, otomatis di sana bertambah. Begitu pula dengan jumlah gerainya atau tokonya. Kemudian saat ini kita membutuhkan atau membuka beberapa posisi teman-teman untuk lowongannya. Ada yang pertama adalah kru store dan juga kasir. Jadi dua posisi itu yang sedang kita buka untuk pada siang hari ini. Di mana untuk seorang kru store sendiri dan juga kasir punya beberapa kualifikasi. Berikut adalah kualifikasinya. Oke, yang pertama adalah pria dan juga wanita. Usia 18 sampai 24 tahun. Di mana ini harus single teman-teman ya, atau belum menikah. Pak, bagaimana kalau misalnya usia saya kurang dari itu atau lebih dari itu? Mohon maaf,
Kalau misalnya usia teman-teman sudah lebih dari 24 dan juga kurang dari 18, itu belum masuk kualifikasi kita. Berikutnya adalah pendidikan terakhir SMA, SMK, atau madrasah aliyah sederajat. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikasi yang baik. Berikutnya untuk tinggi badan minimal pria adalah 165 cm dan untuk wanita adalah 155 cm. Yang keempat adalah bersedia tinggal di mes untuk yang cowok. Karena apa? Nanti yang cowok ini kita sediakan mes di setiap toko. Jadi nggak bisa pulang untuk setiap harinya karena ada kewajiban untuk tinggal di mes itu. Kemudian ada yang keenam, kualifikasi yang keenam adalah penempatan di seluruh Jawa Timur, teman-teman. Jadi untuk penempatan di sini adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana nanti penempatannya adalah di salah satu dari 13 kota ataupun kabupaten yang sudah saya jelaskan tadi. Paskibra bareng. Berikutnya, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Suaranya biar tidak mengganggu yang lain. Oke. Untuk tugas dan juga tanggung jawabnya seorang pramuniaga atau kasir itu apa sih? Yang pertama, mempersiapkan alat penunjang. Melakukan persiapan semua peralatan penunjang, misalnya kantong plastik, strok kasir, dan juga barang hadiah yang dibutuhkan dalam pelayanan atau transaksi di toko. Mana alat penunjang ini disiapkan ketika awal shift, teman-teman, atau sebelum buka toko. Itu sudah harus disiapkan untuk alat penunjang. Kemudian, yang kedua adalah melakukan transaksi. Ini yang cewek maupun yang cowok, kasir maupun niaganya harus bisa melakukan transaksi. Di mana untuk deskripsinya adalah memastikan transaksi atau barang dan jasa berlangsung cepat, akurat, dan selalu ramah kepada pelanggan. Yang ketiga adalah ngecek dan juga display rak. Maksudnya adalah di sini melakukan pengecekan di setiap rak dan melakukan display berdasarkan planogram. Jadi tugas teman-teman seorang Mikrofonnya Pak Ari, maaf kepencet. Ada yang unmute Pak Ari, tidak kedengeran. Jangan nyalakan lagi. Ya Pak, saya bahkan di-kick barusan Pak sama seseorang Pak. Ya Pak, monggo dilanjut Pak. Ya, bentar. Oke. Ini ya, ngecek dan juga display rak. Jadi teman-teman ngecek apakah ada barang yang kosong, kemudian apakah ada barang yang salah di situ. Misalnya jika kalian belanja mungkin di Alfamidi atau di retail yang lain, mungkin mau beli mie instan rasa soto. Ketika kalian ambil, otomatis belakangnya juga sama kan ya, rasanya juga soto. Nggak mungkin kalian ambil yang rasa soto di depan sendiri, kemudian belakangnya rasa kare, belakangnya lagi rasa ayam panggang misalnya. Nggak seperti itu kan. Itu namanya display barang, teman-teman. Kemudian yang keempat tugasnya adalah bongkar muat barang, di mana melaksanakan bongkar muat barang pada mobil delivery atau kita nyebutnya adalah truk kiriman, sehingga melakukan proses pengecekan barang. Untuk yang bongkar muat ini dilakukan oleh seorang pramuniaga yang cowok. Kemudian gimana Pak yang cewek? Kalau misalnya ada kiriman seperti ini, yang cewek biasanya melakukan pengecekan. Misalnya teman order 1 karton mie instan, berapa yang datang hari, apakah 1 karton juga atau lebih? Kalau lebih berarti harus dikembalikan. Atau teman-teman order 15 piece parfum,
Ternyata yang datang cuma 13. Berarti kurang 2. Lah, teman-teman istilahnya ngecek, oh berarti kurang 2 ini. Barang ini atau mungkin barang ini sudah pas. Jadi yang melakukan pemeriksaan adalah yang cowok adalah yang diutamakan adalah tenaganya teman-teman ya, kalau yang cowok ya. Soalnya apa? Kalau misalnya kiriman gitu, barang yang datang itu nggak sedikit dan juga barangnya juga nggak barang ringan semua, tapi juga ada barang yang berat, misalnya kayak karton minyak, karton air mineral, galon, LPG. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan masalah tenaga. Kemudian yang kelima, melakukan SO atau stock of name. Stock of name di sini harus bisa dilakukan oleh seorang pramuniaga dan juga kasir. Maksudnya stock of name ini seperti apa sih? Misalnya di data kalian ada satu karton minyak, isinya satu karton 12. Kemudian sampai tanggal hari ini misalnya yang terjual 9, berarti sisa 3 di situ. Kalian ngecek tuh, apakah jumlahnya sama dengan yang ada di data itu. Kalau misalnya tidak sama, mungkin -1 atau -2, di situ harus diganti oleh semua personil toko. Jadi teman-teman juga punya kewajiban nanti biar tidak menimbulkan nilai. Berikutnya, untuk tugas seorang kru sendiri adalah membersihkan area toko. Membersihkan area toko ini mulai dari ngepel, ngelap kaca, kemudian nyapu, bahkan membersihkan kamar mandi sekalipun. Yang dibersihkan mana saja, mulai dari area depan, area parkiran itu, kemudian area toko sendiri, gudang, dan juga mes. Itu harus bisa dilakukan oleh seorang pramuniaga dan juga kasir. Berikutnya adalah pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan di sini melakukan pengawasan, memberikan pelayanan, dan membantu pelanggan agar senantiasa nyaman berbelanja. Kenapa kok ada kata-kata pengawasan? Kita tidak memungkiri, di sana pasti ada saja orang yang berniat kurang baik datang ke toko. Kita bisa bilang kadang ngutil, kadang ngambil, kadang ambil tapi tidak bayar. Jadi teman-teman juga punya wewenang untuk melakukan pengawasan ke orang yang datang ataupun belanja di toko. Tapi tidak mengesampingkan yang namanya pelayanan itu tadi. Jadi biarpun teman-teman juga melakukan pengawasan, tapi juga tetap memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah administrasi kasir. Administrasi kasir di sini maksudnya adalah melakukan pemrosesan pembayaran. Kasirnya misalnya kalau ada konsumen yang bayar di kasir, ya teman-teman di sini yang memproses di situ dari awal sampai konsumennya mendapatkan barang, membayar berapa dan sebagainya. Berikutnya adalah promosi. Promosi di sini maksudnya menginformasikan berbagai program promosi yang ada di Alfamidi. Promosi ini bukan cuma tugasnya atasan kalian, tapi juga untuk kawan promosi. Fungsinya apa sih? Biar produk kalian kenal dan dijual laku di sini. Berikutnya adalah ketika kalian bekerja di Alfamidi. Yang pertama, gaji sesuai dengan UMK, kota ataupun kabupaten penempatan. Jadi kalau misal penempatannya di Kediri, berarti ya UMK Kediri. Kemudian kalau misalnya penempatan di Surabaya, berarti ya UMK Surabaya. Kalau ngomongin UMK Surabaya, sekarang sudah tembus di angka 1,1. Teman-teman mendapatkan kesehatan. Di mana fungsinya BPJS Kesehatan ini adalah mengcover kalian ketika kalian sakit atau pengen berobat. Jadi nggak usah mengeluarkan biaya lagi. Teman-teman tinggal menunjukkan kartu BPJS-nya karena sudah terdaftar di Alfamidi. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Bedanya dengan kesehatan apa, Pak? Kalau BPJS Ketenagakerjaan, kita mendaftarkan karyawan kita untuk yang ini, ketenagakerjaan ini adalah full program. Mulai dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan juga
jaminan jaminan hari tua, pensiun, kemudian jaminan kematian, itu adalah yang kita daftarkan teman-teman. Yang keempat adalah ini yang cowok mendapatkan mes. Tadi sudah saya jelaskan di awal, mes ini sifatnya wajib untuk yang cowok. Pak, kenapa kita menyediakan mes untuk yang cowok saja, yang cewek tidak? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, kita minta teman-teman yang cowok ini menjaga barang dan juga aset kita yang ada di toko. Tidak memungkiri teman-teman kalau pernah lihat berita di televisi ataupun di internet, ada minimarket yang kerampokan atau dicuri. Ketika kita menyediakan mes untuk yang cowok, seenggaknya bisa mencegah hal tersebut. Berikutnya adalah kita minta yang cowok ini menurunkan barang ketika ada kiriman dari gudang. Kalau misalnya toko kalian kirimannya malam hari, ya artinya yang menurunkan adalah yang ada di mes. Berikutnya, benefit yang terakhir adalah jenjang karir. Maksud jenjang karir di sini, kita memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman untuk berkarir di Alfamidi. Tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan potensi kalian. Kalau misal teman-teman di sini layak dan kompeten di posisi tersebut. Gak kedengar. Gak praktek buye. Yang buri ayo. Ayo. Aku ayo. Cepat. Selak ketinggalan. Oke. Itu adalah benefitnya. Kemudian bagaimana cara melamarnya, Pak? Apakah saya harus bikin surat lamaran kemudian dikirimkan pos atau seperti apa? Untuk sekarang kita punya mekanisme melamar di Alfamidi seperti apa. Ini adalah link pendaftarannya teman-teman, di mana link ini bisa diakses. Silakan bisa ketik link itu. Pendaftarannya kita buka sampai tanggal 19 September 2020 jam 12 siang. Jadi sampai hari Sabtu kita bukanya. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa follow Instagram kita. Ini adalah official account-nya Karir Alfamidi Pasuruan. Di mana nanti teman-teman untuk link ini, teman-teman nanti akan mengisikan beberapa identitas. Kemudian di akhir pengisian, teman-teman diminta mengupload beberapa berkas. Mungkin bisa dicatat untuk berkasnya. Yang pertama adalah fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah atau legalisir SKL, kemudian fotokopi KK, lalu ada fotokopi SKCK, kemudian dan juga yang paling penting adalah fotokopi surat kesehatan 1 minggu terakhir, serta foto full body atau foto seluruh badan. Kemudian teman-teman juga bisa menentukan kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa cek Instagram kita di sini. Di sana terteranya lengkap tentang informasi proses pendaftarannya seperti apa. Oke, itu adalah presentasi dari saya. Kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang apa Alfamidi atau mungkin pekerjaannya, kru kasir itu apa, kemudian atau mungkin mau tanya tentang pendaftarannya, silakan bisa open mic. Ya silakan kalau tanya langsung ke chat aja ya. Ketik aja cek itu nanti kita coba jawab satu persatu. Silakan ya teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar pendaftaran Alfamidi langsung di chat. Itu ada kolom chat, ketik aja di situ ya. Ya, terima kasih. Oke, dari Alfian. Pak, yang laki-laki apa wajib di mes? Iya mas, kita mewajibkan yang cowok ini untuk tinggal dan juga tidur di mes karena beberapa alasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman boleh pulang ketika hari libur saja.
menyambung pertanyaan dari Mas Arjuna, sistem liburnya seperti apa? Sistem liburnya adalah 6 hari kerja dan juga 1 hari libur. Setiap minggunya seperti itu. Di mana untuk liburnya setiap minggu ini maju, teman-teman. Dalam artian seperti ini. Misal mungkin minggu ini libur hari Kamis. Kemudian minggu depan berarti libur. Begitupun minggu depannya juga maju sama seperti yang saya jelaskan barusan. Seperti itu. Kemudian cara pendaftaran ngirim pakai PDF atau gimana Pak? Ya, jadi nanti berkas itu dijadikan satu file gitu, kemudian teman-teman jadikan PDF dan diupload di akhir ketika teman-teman sudah selesai mengisikan form yang ada di link tersebut. Pak, untuk foto full body di depan toko atau gimana? Kita tidak mewajibkan teman-teman ya. Yang penting fotonya itu bebas dan juga rapi. Maksimal berkas yang di-apply maksimal berkas yang apply masih berapa, Pak? Menanggapi pertanyaan Mbak Kartika, saya nangkepnya seperti ini. Berarti berkasnya ada batas maksimal nggak? Harus upload berkas apa aja? Tidak ada batasan, Mbak. Yang penting yang wajib itu ada kayak KTP, foto, ijazah atau SKL, kemudian KK, SKCK, surat sehat itu yang penting ada. Kalau misalnya pengen melampirkan ijazah, melampirkan sertifikat piagam penghargaan atau pernah menang lomba ataupun yang lain itu nggak apa-apa. Itu berkas pendukung saja. Maaf Pak, untuk kualifikasi apakah cewek tingginya 150 ke bawah bisa masuk? Mohon maaf, untuk kualifikasi tinggi badan yang cewek minimal 155 ya. Jadi untuk di bawah itu masih belum bisa. Pak, untuk foto pakaiannya gimana? Bebas rapi. Mas Awalia, untuk foto seluruh badannya. Oke, masih ada yang typing juga. Muhammad, tinggi badan kurang 1 atau 2 cm apa masih bisa? Silakan bisa dicoba dulu Mas. Soalnya apa? Yang kita perhatikan bukan cuma tinggi badan saja, tapi ada beberapa aspek yang lain. Yang diupload, Mas. Filenya PDF ya Mas ya, jadikan satu di satu file terus dijadikan PDF baru diupload. Oke, pertanyaan dari Mbak Kartika. Prosedur tesnya bagaimana dan apa saja, Pak? Untuk prosedurnya, teman-teman silakan yang pertama pastinya isi link yang sudah saya jelaskan tadi ya. Berikutnya, setelah itu teman-teman tinggal tunggu 1-2 minggu setelah pengisian link itu. Kalau misalnya ada konfirmasi dari kita, berarti teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau misalnya tidak ada info dari kita lagi, berarti mohon maaf, mungkin belum rezekinya di Alfamidi. Kemudian untuk tahapan tesnya apa saja, nanti akan ada interview online, kemudian ada psikotes online, dan juga ada training online, teman-teman. Jadi semuanya kita lakukan by online. Teman-teman tatap muka hanya ketika tanda tangan kontrak kerja. Seperti itu. Sudah pernah daftar tapi belum ada panggilan, apa harus daftar lagi? Mungkin bisa dijelaskan lagi ini Mas atau Mbak Resa, itu daftarnya kapan? Pak, sekarang pendaftaran ditutup ya? Ya, memang masih kita tutup teman-teman. Jadi setelah sesi ini berakhir baru kita akan buka.
daftarnya baru 1 bulan kemarin. Oke, untuk seperti itu kalau misalnya case-nya, jadi minimal teman-teman bisa daftar lagi setelah 3 bulan. Jadi kalau misalnya daftarnya baru 1 bulan kemarin tapi belum ada panggilan dari kita, teman-teman bisa daftar lagi 3 bulan setelah daftar terakhir tersebut. Trainingnya berapa hari? Trainingnya selama 10 hari. Penempatan sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, betul Mas. Jadi penempatannya adalah seluruh Jawa Timur tergantung dari kebutuhan perusahaan kita. Jadi teman-teman nggak bisa request, oh saya mau penempatan di sini. Padahal kebutuhan kita tidak ada di kota itu. Padahal untuk penempatan adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ayo silakan teman-teman ya, mungkin yang masih kurang jelas tentang proses pendaftarannya, silakan tanya di chat ya. Tapi insya Allah dari penjelasan Pak Ari tadi sudah sangat-sangat luar biasa jelasnya ya. Mungkin ada yang belum jelas, silakan ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Monggo silakan ya. Oke, dari Mbak Dea. Pak, kalau boleh tahu sekarang Alfa Midi dicari penempatan mana? Untuk sekarang kita fokus di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Untuk sekarang ya. Maksudnya sekarang itu dalam beberapa minggu ke depan. Mohon tips agar lolos seleksi administrasi, Pak. Oke. Kalau tips dari saya, yang penting berkasnya teman-teman lengkap sesuai dengan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga tidak ada yang kurang. Insya Allah teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nanti di link itu teman-teman juga ada penjelasan secara rinci juga tentang kualifikasinya, tentang persyaratannya apa saja yang harus dilampirkan. Silakan teman-teman bisa ikuti prosedur yang ada di link itu, dan juga mungkin penjelasan dari saya barusan. Seperti itu. Tuhan. Ada pertanyaan lagi? Halo, selamat siang. Silakan yang ingin bertanya ya. Masih ada unek-unek, belum jelas. Silakan bertanya langsung di chat, diketik di chat ya. Pak, buat ibadah gimana? Misal hari Jumat. Oke, ini saya ngomong secara umum ya, cewek dan juga cowok. Kalau misalnya pengen ibadah seperti apa, Pak? Apakah diperbolehkan? Pasti boleh, dan kita tidak melarang, karena itu adalah hak masing-masing orang. Yang penting teman-teman istilahnya bilang dulu ke staf tokonya, Pak, Bu, saya mau sholat sebentar, saya mau ibadah sebentar. Kemudian kalau misalnya hari Jumat gimana? Untuk yang laki-laki, untuk yang hari Jumat, untuk yang cowok juga sama, kita tidak melarang, dan juga silakan teman-teman kalau misalnya pengen Jumatan, yang penting tugasnya itu diserahkan secara rinci ke teman-temannya yang lain, dan juga izin kepada staf tokonya, itu nggak apa-apa, seperti itu.
Ada lagi mungkin pertanyaan? Ayo silahkan yang ingin bertanya, mumpung ada kesempatan bertanya ya, akan dijelaskan oleh pihak HRD Pak Aris sejelas-jelasnya ya. Silakan langsung chat diketik. Oke, sama-sama Mas Alfian. Pengumuman lolos atau tidaknya itu lewat via apa? Jadi akan kita hubungi lewat Instagram, lewat email, dan juga lewat SMS teman-teman. Untuk yang kita hubungi hanya yang sesuai dengan kualifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin belum masuk kualifikasi kita, berarti tidak kita hubungi nantinya ya. Oke, Instagramnya apa? Saya akan chat di WA aja ya. Sorry, di chat ini aja biar yang lain juga. Gini. Untuk Mas Septian, ya Mas memang belum kita buka. Jadi setelah ini berakhir baru akan saya buka untuk pendaftarannya. Jika sudah pernah kerja di Alfamart, apakah masih bisa untuk daftar? Bisa. Ini ya. Bisa kalau misalnya belum pernah kerja di Alfamart atau lain. Yang penting melampirkan yang namanya surat keterangan bekerja ya teman-teman ya. Atau surat referensinya. Selain kualifikasi, apakah good looking juga mempengaruhi untuk pelamar? Saya kira sih bukan cuma Alfa Media aja ya Mas ya. Tadi perusahaan lain juga sama. Selain sesuai dengan kualifikasi, kita pastinya cari yang teman-teman yang good looking. Good looking sendiri kan artinya luas gitu, bukan cuma masalah penampilan saja. Kalau misalnya kaitannya good looking ini, saya jelaskan lagi, memang saya rasa bukan cuma Alfa Media, cari teman yang secara kualifikasi.
bisa pakai SKL, Mas Awalia, sambil menunggu ijazahnya keluar. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya ya. Waktunya masih 5 menit ya. Mohon digunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini mumpung ada HRD langsung dari Alfamidi. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan langsung di chat, diketik apa yang ingin ditanyakan tentang proses perekrutan atau tentang perusahaan yang bersangkutan. Silakan. Ya. Mas Septian Durrahman. Ini pertanyaan kesekian kali, Mas. Ya memang belum kita buka. Nanti akan saya buka ketika sesi Skype ini sudah berakhir, teman-teman. Jadi mohon ditunggu. Foto untuk melamar apakah harus full body? Ya betul, itu salah satu persyaratannya. Foto seluruh badan. Itu sudah sesuai kualifikasi ya, Mas ya? Fotonya harus seluruh badan. Pakaian bebas rapi. Iya betul, pakaiannya bebas rapi. Halo, silakan. Masih 1 menit yang ingin bertanya. Linknya kalau sore sampai jam berapa? Linknya kita buka sampai hari Sabtu ya Mbak ya, jam 12 siang. Jadi teman-teman punya waktu kurang lebih 2 hari untuk menyelesaikan proses administrasi itu.
Untuk fotonya backgroundnya bebas. Mas Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Ya, bagaimana Pak Ari? Sudah jam 12. Ya. Gimana teman-teman? Apakah masih ada ditanyakan? Silakan. Gimana? Sudah tidak ada ditanyakan? Ini masih ada yang typing, Pak. Itu aja, Pak. Ini aja yang terakhir. Oh, udah selesai. Udah jelas kayaknya. Ya, Pak. Soalnya ini ada yang masih typing. Typingnya sudah jelas. Oke. Sepertinya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Pak Fandi. Office. Yo, ini kan ada office ini. Iya. Ya, ya. Mari sudah pas ya? Ya, Pak. Sudah pas ya? Sudah lengkap, maksudnya yang dijelaskan sudah selesai semua ya? Halo Pak Ari. Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Ya, oke. Itu aja ya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti acara online job fair SMK YP 17 Waring. Kami mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang utamanya kepada pihak HRD Alfamidi yang diwakili oleh Pak Ari. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Fandi, atas waktu dan kesempatannya. Ya, Pak. Semoga di lain waktu kita tetap bisa bekerja sama dengan solid, Pak. Iya, pasti, Pak. Kita kangen ke YP lagi, Pak. Ya, ini nunggu corona selesai, nanti panjenengan kalau undang lagi, Pak. Kalian ngopi, Pak. Nah, itu aja ya, teman-teman, acara job fair online kita. Pas sekitar jam 12 lebih 3 menit selesai. Kalian bisa ikut lagi job fair sesi 3 dari PT Gakao Jepang. Besok insya Allah ya, linknya kita bagi lagi ya. Itu aja, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.